Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas fisika dasar dan kali ini kita akan belajar tentang gerak satu dimensi. Nah, di cabang fisika ada yang mempelajari tentang gerak. Nah, itu biasa kita sebut dengan mekanika. Di mekanika sendiri, teman-teman, itu ada dua cabang lagi, yaitu pelajari tentang kinematika, satu lagi belajar tentang dinamika. Apa itu kinematika, apa itu dinamika. Nah, kalau kinematika itu adalah cabang mekanika yang membicarakan gerak translasi tanpa meninjau penyebabnya. Jadi teman-teman kalau lihat benda bergerak, kita tidak bisa tinjau tuh apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Misal karena gaya dorong, gaya tarik, dan lain-lain. Itu tidak kita pelajari di kinematika. Nah, berbeda dengan mempelajari dinamika. Kalau dinamika itu cabang mekanika yang kita bicarakan adalah meninjau tentang penyebab geraknya. Misal benda itu ditarik dengan gaya dorong, kemudian gaya gesek dan lain-lain. Kita tinjau sampai sebegitu dalamnya seperti itu. Tapi kalau di kinematika kita hanya membicarakan tentang gerak translasinya. Nah, membicarakan tentang kinematika, kita membicarakan tentang kecepatan, perpindahan, dan percepatan benda yang merupakan beberapa materi dalam cabang kinematika. Nah, perpindahan dan jarak. Apa sih itu perpindahan? Apa itu jarak? Perpindahan merupakan besaran vektor yang menunjukkan perubahan posisi dari satu waktu ke waktu yang lain. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dari satu posisi ke posisi yang lain. Jarak termasuk besaran skalar. Nah, jadi untuk perpindahan, kita bicara tentang vektor. Berarti ada gaya, ada besaran, dan arahnya. Nah, sedangkan kalau jarak, itu hanya besaran skalar. Jadi hanya besaran saja yang kita dapatkan seperti itu. Nah, misal di gambar ini ya, teman-teman ya. Coba saya gambarkan. Nah, misal benda dari titik 1 menuju ke titik 2 dengan bergerak sepanjang garis hijau ini, teman-teman ya. Nah, benda ini bergerak di sepanjang garis hijau ini. Nah, perpindahan itu adalah posisi awal benda sampai posisi akhirnya, delta R. Ini perpindahan. Oke, ini disebut dengan perpindahan. Kemudian jarak itu adalah panjang lintasannya yang dia tempuh sepanjang garis hijau ini. Ini disebut dengan jarak. Nah, jadi misal benda bergerak seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa bedakan apa itu perpindahan dan apa itu jarak. Biasa perpindahan adalah besaran vektor, biasa ditambah mungkin arahnya ke timur, ke barat, dan lain-lain. Nah, misalnya contoh soal seperti ini teman-teman. Budi berjalan 4 meter ke arah timur. Oke, ke arah timur 4 meter. Kemudian ke selatan sejauh 2 meter. Kemudian ke barat lagi, kebalik lagi 4 meter. Dan ke utara lagi 2 meter. Mungkin seperti inilah gambarannya. Titik awal 2, 3, 4. Nah, berapa panjang jarak dan perpindahannya? Jaraknya, kalau kita bicara tentang jarak, berarti total tempuh ya teman-teman ya. 4 meter ke timur, 4, tambah 2, 6, tambah 4 meter lagi, 10, tambah 2, jadi 12 meter. Kemudian perpindahannya, kalau kita amati, dia bergerak 4 meter ya, apalagi dia kembali ke titik awal lagi ya teman-teman. Maka ini bisa dilihat perpindahannya adalah 0 meter, karena benda tidak melakukan pergeseran atau perpindahan dari titik awalnya. Nah, ini mungkin
yang bisa membedakan apa itu jarak, apa itu perpindahan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Selama Budi bergerak, ia telah menempuh jarak 12 meter. Namun ketika dia selesai berjalan, dia tidak keluar dari tempatnya, yaitu tidak ada perpindahan untuk geraknya, yaitu perpindahannya adalah 0 meter. Nah, misal ada contoh lagi nih teman-teman, yang mungkin lebih advance lagi ya. Posisi benda pada setiap saat ditentukan oleh persamaan berikut ini. Tentukan posisi benda. Kemudian yang B, perpindahan benda selama selang waktu T. Tentukan waktu sehingga perpindahan benda dalam sumbu Y adalah 0. Baik, kita coba untuk menjawabnya ya teman-teman semua ya. Yang pertama adalah kita bicara tentang posisi benda saat T1 dan T sama dengan 10. Nah, mungkin yang A di sini. Tentukan posisi benda saat T. Oke. Saat T sama dengan 1 sekon. Gampang aja nih, 10 T I. I itu menunjukkan dia di sumbu X ya. Kemudian 10 T dikurang 5T kuadrat. Maka 10 kali 1 tetap 10. 10I tambah masih sama 10T kurang 10 1 tetap 1 ya. Oke. Maka 10I ditambah 5, 10 kurang 5 ya, 5C. Maka saat T10 R nya berapa? Nah, langsung masukin aja teman-teman ya. 10 kali 10 100. Ini juga sama 100. Ini 10 kuadrat 100 kurangi 500 berarti. Dengan 100I minus berarti ya 100 minus 400 C. Mungkin saya bisa tadi. Kemudian yang B, tentukan perpindahan benda selang waktu T. Oke, perpindahannya berapa? Kita tinggal dikurangi aja ya. 10, 100, 100I. Maka akan perpindahan akhir kurang posisi akhir kurangi posisi awal ya. 100I kurang 400C. Dikurang 10I tambah 5C. Oke, ini adalah 90I kurang makin berkurang ya, 405. Tentukan waktu sehingga perpindahan dalam arah sumbu Y adalah 0. Berarti kalau sumbu Y-nya ini kan yang ada di J ini ya teman-teman ya. Ini di sumbu Y berarti ya. Maka gampang aja nih teman-teman. 10T kurang 5T kuadrat. Yang di sumbu Y itu adalah 10T dikurang berapa tadi? 5T kuadrat. Itu adalah sama dengan 0 ya. Jika itu sama dengan 0. Maka kita langsung saja ini di T
ini bisa 0, ini bisa juga 2, maka T sama dengan T sama dengan 2. Nah itu jawabannya kurang lebih. Nah kemudian untuk bagian D, gambarkan kurva lintasan benda. Nah ini bisa diselesaikan nanti teman-teman sendiri pakai Microsoft Excel. Tinggal masukkan aja lintasan benda, nanti dimasukin ini 0, nanti berapa, di sumbu I berapa, sumbu J berapa, dan selanjutnya seperti itu. Baik, bentar ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan saja untuk materi selanjutnya, yaitu kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Oh iya, sebelumnya ini bisa teman-teman pahami ya, untuk mencari posisi, tentukan posisi benda saat T. Oke, kita masukkan T1, T10. Kemudian di bagian B, tentukan perbedaan benda selama waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 0. Jadi nanti dikurangi ya, T sama dengan 10, maka perpindahan akhir dikurangi perpindahan, posisi akhir dikurangi posisi awal. 100 dikurangi 10, 90, min 400 dikurang 5 adalah minus 405. Kemudian yang C, tentukan waktu sehingga perpindahan benda dalam arah sumbu Y adalah 0. Maka di sumbu Y ini kan 10T kurang 5T kuadrat, ini adalah sama dengan 0. Nah ini teman-teman bisa ubah dan mencarinya dalam posisi seperti ini, yaitu T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Nah kemudian sekarang kita bicara tentang kecepatan rata dan kelajuan rata-rata. Nah kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perubahan posisi benda dengan selang waktu benda tersebut untuk berubah posisinya. Kecepatan rata-rata merupakan besaran vektor. Maka kecepatan rata-rata itu berhubungan dengan perpindahan ya teman-teman ya. Jadi kalau bicara tentang kecepatan, kita bicara tentang perpindahan. Jadi kita bicara tentang vektor. Artinya ada arah, ada sumbu I, sumbu J, dan lain-lain. Kemudian di kelajuan rata-rata itu besarannya skalar, yaitu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Jadi jarak total dibagi dengan waktu tempuh. Maka bicara tentang kelajuan, kita bicara tentang jarak. Saya ngecas dulu. Nah jadi kalau teman-teman lihat speedometer di mobil, nah itu kira-kira kecepatan apa kelajuan tuh? Ini teman-teman bisa ini sendiri ya. Sebenarnya kalau kita bicara di speedometer tuh kelajuan mobil ya, atau kelajuan motor yang ada di sepeda motor, karena dia bicara tentang jarak, bukan bicara tentang perpindahan, bukan kecepatan berarti ya. Nah nih misal ada contoh soalnya teman-teman. Diagram di bawah ini menunjukkan posisi pemain ski di berbagai waktu. Pemain ski bergerak dari A ke B ke C ke D. Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan ski selama 3 menit. Nah kita kalau bicara tentang kelajuan, tadi kita bicara tentang jarak. Berarti yang pertama kita bicara tentang jarak ya, kelajuan rata-rata. Jarak tempuhnya di tempuh benda berapa? 4. Maka dari titik A ke B berapa ini? Sekitar 180. Oke. Kemudian dia ke C tambah 140. Oke. Kemudian C ke D dia menempuh jarak sekitar 100. Berarti di sini jarak tempuhnya berapa itu teman-teman kira-kira? 280. Oke, 420. Ya, benar gak sih? Selama 3 menit. Jadi dibagi 3 menit itu berapa?
detik. 180 ya, bagi 180. Maka hasilnya kalau nggak salah sekitar berapa? Coba pakai kalkulator ya teman-teman ya. 420 dibagi 180. Oh, 2,3. 2,33 meter per second. Kemudian kalau bicara tentang kecepatan, itu bicara tentang perpindahan. Maka perpindahan benda ini hanya 140 ya, ini titik awal, kemudian titik akhirnya. Nah, ini jaraknya hanya sekitar 140. Dibagi 3 menit, tapi menitnya diubah 30 ya. 3 menit itu kan sama dengan 180. Sama dengan berapa ini? 140 dibagi 180. 0,77 meter per second. Nah, ini untuk menentukan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Ini kalau dalam 1 menit sekian ya, ini belum dibagi 180. Nah, kemudian kita coba lagi untuk menjawab sebuah soal. Sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km ke arah barat, kemudian bus melaju. Oke. Ini ada ini dia. Sebuah bus melaju ya ke arah barat ini sepanjang rata-rata 80 km per jam selama 3 jam. Berarti 80 km per jam selama 3 jam. Jadi dia menempuh jarak berapa teman-teman? 240 km. Nah ini ya, 240 km. Kemudian bus tersebut melaju ke arah barat laut. Jadi agak 45 derajatnya ya. Dengan kecepatan rata-rata 70 km selama 2 jam. Berarti 70 kali 2, 140 km. Tentukan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-ratanya. Nah, kalau bicara tentang kelajuan, itu mudah ya, berarti kita hanya bicara tentang jarak. Tapi kalau bicara tentang kecepatan, nih tadi di pengertiannya, bicara tentang kecepatan, ini bicara tentang perpindahan. Nah, maka perpindahannya berapa dari A ke C? Nah, ini kan ada rumus trigonometri nih, teman-teman bisa gunakan. Kalau besar 135 derajat ya, maka sekian nih. Untuk mengetahui jarak A ke C, itu bisa dengan rumus akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AB dikali BC cos B, di mana besar sudutnya adalah 135. 135 teman-teman. Jadi kalau dengan persamaan trigonometri ini kita bisa dapatkan perpindahannya atau AC ya, itu sebesar 353,15 km ini ya. Oke. Nah, kalau jarak totalnya berarti 240 ditambah 140 yaitu 280 km. Maka selang waktu jam ya, ini masih dalam waktu jam ya, kilometer per jam kita satuannya. Maka kelajuan rata-rata yaitu jarak total itu 380 dibagi 5, hasilnya 76 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahannya. Perpindahannya adalah 353,15 dibagi 5 jam, yaitu 70,83 km per jam. Jadi ini adalah kelajuan rata-rata dan ini adalah kecepatan rata-ratanya. Nah, seperti itu teman-teman, sebuah contoh soal yang teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Ada contoh soal lain. Sebuah benda yang sedang bergerak memenuhi hubungan sebagai berikut, itu menyatakan tentang jarak ya, R ya, yaitu adalah 3i plus 5t kuadrat J ditambah 10t pangkat 3 cos dalam kurung pi per 10t disumbu J meter. Berapakah kecepatan rata-rata benda antara t sama dengan 0 sekon sampai t sama dengan 5 sekon. Nah, kita ditanya adalah kecepatan rata-rata, yang diketahui adalah posisi. Maka kita cari dulu nilai posisi di
waktu awal, yaitu T yang sama dengan 0 ya, yaitu di saat dia 0 sekon, berarti T nya diganti 0 ya teman-teman ya, ini tetap 3i, ini diganti 5 kali 0 tetap 0, ini juga sama 0, ini 0, berarti 3i saja. Kemudian kita beranjak seri ini, udah panah ya, saat dia 5 sekon, maaf pena saya agak kabur, berarti 3i, kita pelan-pelan ya teman-teman, 3i ditambah 5 kali 5 kuadrat 25, jadi 125 ya, ini ada eraser. 125 C, oke, ditambah Allah pena saya T pangkat 3, berarti nanti dulu cos, ya Allah ini cos atau apa ini, cos dalam kurung pi per 10 kali 5 ya, C. Nah ini teman-teman cos dalam kurung 5/10 pi kita bisa sederhanakan jadi setengah pi atau cos setengah radian. Radian itu menunjukkan 180 derajat ya, 1 radian, maka setengah radian itu sama dengan 90 derajat. Maka cos 90 berapa teman-teman? Cos 90 adalah 0, berarti ini adalah nilainya 0 ya. 0 dikali 10 T pangkat 3 tetap 0, maka posisi benda di 5 sekon adalah 3i plus 125 C. Maka perpindahannya berapa ya? Kalau kita bicara tentang kecepatan, maka kita bicara tentang perpindahan. Maka perpindahannya titik akhir dikurangi titik awal, 3i kurang 3i habis. Nah, jadi perpindahannya Allah pena saya, ini perpindahan lah ya teman-teman ya, maaf penanya, itu hanya disumbu i habis dia ya, 3i kurang 3i habis, maka menjadi 125 C. Maka kecepatan rata-ratanya adalah V, kecepatan rata-ratanya adalah 125 dibagi 5 sekon, hanya disumbu C, yaitu 25 C meter per sekon. Jadi hasilnya ada 25 C meter per sekon ya teman-teman ya. Jadi kecepatan rata-rata kita dapat hanya ada di sumbu C. Nah, kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat adalah kecepatan rata dalam selang waktu T sama dengan T ditambah plus, yang dapat dirumuskan seperti berikut ini. Ini teman-teman ya, speedometer pada kendaraan itu bukan menunjukkan kecepatan ya, melainkan kelajuan.
Nah, jadi kalau teman-teman yang speedometer, sebenarnya ada kelajuan karena dia bicara tentang jarak, bukan perpindahan. Nah, kemudian ada soal lagi, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan min 4 ditambah 2T kuadrat, di mana X dalam satuan meter dan T dalam satuan sekon. Hitunglah kecepatan sesat partikel tersebut pada saat T sama dengan 2,5. Ini yang diketahui jarak ya, X ya teman-teman. Ini adalah jarak. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan sesaat. Maka nanti teman-teman turunkan persamaan ini ke persamaan jarak. Nah, ini ya. Karena yang diketahui adalah jarak, maka ketika kita turunkan terhadap kecepatan terhadap waktu, jadinya adalah kecepatan ini. Maka min T diturunkan terhadap T menjadi min 4T diturunkan terhadap T menjadi min 4, kemudian 2T kuadrat diturunkan terhadap T menjadi 4T. 2 kali 2, 4T. Maka Vx sama dengan T nya dimasukin tadi pada saat 2,5 sekon. Oh, T nya 2,5. Jadi min 4 ditambah 4 dikali 2,5, hasilnya 6 meter per sekon. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang diketahui adalah X. Maka ketika kita ditanya adalah kecepatan sesaat, maka kita harus turunkan X ini terhadap waktu. Dx per dt. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk mencari kecepatan sesaat jika diketahui adalah jarak. Kecepatan sesaat jika diketahui adalah jarak. Nah, ada coba contoh soal lagi nih. Sebuah benda bergerak dengan posisi yang memenuhi R sama dengan 4T I plus 6T dikurang 5T kuadrat C. Sumbu C tertentukan kecepatan sesaat benda pada saat T sama dengan 5 sekon. Ini yang diketahui R lagi ya, atau posisi ya. Oke, R. Maka untuk mencari kecepatan sesaat, kita bisa turunkan pengen saya pelan-pelan dr per dt itu sama dengan 4T diturunkan terhadap dt. Oh, masukin aja dulu biar nggak bingung. 4T disumbu I ditambah 6T 6 ya, T 5T kuadrat disumbu C. Ya Allah, maafkan tulisan saya ya. Maka V itu 5T diturunkan tetap 4T diturunkan terhadap T tetap 4. 6T diturunkan jadi 6. Oke. Minus 10T disumbu C. Nah, maka pada saat T sama dengan 2, maka disumbu I dia tetap 4, disumbu C 6 dikurangi 10 dikali 2 20. Ini C. Hasilnya adalah 4I dikurang 14 C.
Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk mengerjakan soal ini, maka diketahui kecepatan saat benda saat 2 sekon adalah 4i kurang 14c. Nah, kemudian ada soal lagi, percepatan sesaat. Tadi kan kecepatan saat, sekarang percepatan sesaat. Adalah percepatan rata-rata dengan selang waktu antara t dan t plus delta t untuk delta t yang sangat kecil atau menuju 0. Misalnya teman-teman, sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu x dengan persamaan v bla 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 bla, di mana x adalah satuan meter dan d adalah satuan sekon dengan kecepatan 1. Nah, ini bersama kayak tadi ya teman-teman. Kalau ini yang diketahui adalah v atau kecepatan, sedangkan yang ditanya adalah percepatan. Maka teman-teman bisa turunkan dia terhadap dt lagi untuk kita dapatkan kecepatan seperti ini ya teman-teman ya. AX plus ini Vx sama dengan dx per dt. Maka tadi masukin nilainya min 6t kuadrat dikurang 3t pangkat 3. Maka hasilnya 3 diturunkan min 6 kali 2 min 12, 3t 9t pangkat 2. Kemudian kita bisa dapatkan bahwasanya sepertinya ada yang salah yang bersamaan. Oh, sorry, ini ada yang salah. Ini harusnya X di contoh soalnya, Allah. Jadi X. Oke, salah nulis ya teman-teman. Ini yang diketahui adalah X teman-teman, sorry. Allah, ya Allah. Maka kita turunkan 2 kali. Yang pertama ke kecepatan, terus setelah itu percepatan. Ya, X, ini X. Ini nilai X maksudnya. Ya teman-teman ya, saya klarifikasi sekali lagi. Ini contoh soalnya maksudnya ini adalah X bukan V. Yaitu sama dengan min 6t kuadrat ditambah 3t pangkat 3. Maka jika diturunkan pertama kali ke kecepatan menjadi min 12t ditambah 9t kuadrat. Kemudian diturunkan lagi menjadi min 12 ditambah 18t. Nah, maka hasil akhirnya adalah ini ya, untuk mencari percepatan di suatu waktu. Karena tadi ditanya percepatan sesaat ya. Gimana kalau percepatan di 1,5 sekon, makanya t-nya diganti 1,5 aja. Hasilnya adalah 15 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Saya dimengerti ya teman-teman ya. Nah, ini ada contoh soal lain nih. Kecepatan sesaat benda sebagai fungsi waktu diberikan oleh bla bla bla. Nah, kalau ini kecepatan. Berapakah percepatan? Maka kita turunkan hanya sekali saja ya teman-teman ya. Maka diketahui adalah V. Maka untuk mencari percepatan rata-ratanya adalah dv, ini dv ya teman-teman, dv per dt. Maka nanti kita turunkan nilai v nya t pangkat 2 i ditambah 3c pangkat 2 nih, per dt. Maka nilai percepatannya kita bisa ketahui
diturunkan jadi 20T ya, 20T disumbu I. Oh, 3C berarti habis, hanya segini aja. Hanya segini aja berarti ya teman-teman ya. Maka ketika dia nilainya langsung satuan aja boleh, karena percepatannya jadi meter per second kuadrat, langsung masukin 5 aja tuh T nya, jadi 100 I meter per second kuadrat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi percepatan sesaat saat diketahui adalah kecepatan V adalah sekian di waktu 5 sekon. Saya teman-teman semua ya, kalau ada salah seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba menentukan kecepatan dari percepatan. Nah, seperti diketahui biasanya percepatan adalah dv per dt. Maka kita bisa mencari kecepatan dengan mengintegralkan dv. Kalau dikali silang kan a dikali dt, dv nya sendiri, integral dari a dt. Ini kita batas T dari V0 sampai V, kemudian ini adalah dari 0 sampai P, maka ini adalah V. V kurang V0 sama dengan diturunkan dt terhadap t, kalau a nya konstan ya, a nya konstan jika percepatannya konstan. Kalau tidak konstan berarti kita gunakan persamaan. Jadi jika percepatannya konstan maka tidak perlu diintegralkan. Maka ini adalah a integral 0 dari 0 sampai t terhadap dt itu adalah t. Maka v sama dengan v0 plus at. Nah, di mana v ini adalah kecepatan, ini adalah kecepatan awal ya, a adalah percepatan, dan t adalah waktu. Ini menentukan kecepatan dari sebuah percepatan. Nah, ini kok menentukan posisi dari kecepatan. Nah, kita ketahui bahwasanya V itu adalah dx per dt. Oke, maka kita bisa mencari posisi dengan kali silang V dt. Ini dibatasi waktu x0 hingga x, y0 hingga t. Ini adalah x kurang x0. Nah, ini v nya kita bisa ambil dari sini ya teman-teman ya, v nya ya, yaitu v adalah v0 plus at. Maka kita bisa mendapatkan nilai v itu v0 plus at. dt. Maka x kurang x0 sama dengan
Ini bisa diintegralkan sesuatu teman-teman ya, teman-teman. T V0 dt ya, dt integral lagi 0 sampai t at dt. Oke, V0 terhadap t berarti V0t ya, V0t ditambah at integral t. Kalau teman-teman tahu x, integral dari x itu berapa? Setengah x pangkat 2 ya. Nah, di sini sama berarti t diintegralkan t berarti menjadi setengah t pangkat 2. Maka kita bisa setengah at pangkat 2. Nah, ini maka x sama dengan x0 plus V0t tambah setengah at pangkat 2. Iya. Itulah teman-teman, setengah at pangkat 2 maksudnya. Nah, ini menentukan posisi dari sebuah kecepatan. Nah, ini ada rumus kinematika ya. Tadi ya, V sama dengan V0 plus At. X sama dengan X sama dengan X0 tadi yang sama-sama kita tahu ya. Nah, kemudian ini ada rumus-rumus kinematika yang teman-teman nanti bisa gunakan. Jadi kalau V itu kecepatan benda, V0 kecepatan awal, dan seterusnya. Oke, dari persamaan tadi kita coba belajar lagi tentang gerak lurus peraturan dan gerak lurus berubah peraturan. GLB itu apa sih? Jika suatu partikel bergerak dengan kecepatan tetap, maka benda titik tersebut dikatakan bergerak lurus peraturan. Nah, kecepatannya tetap ya. Jadi misal mobil, teman-teman gunakan dari kampus mungkin ke rumah teman-teman atau motor gitu ya. Itu kecepatannya konstan terus bisa 20 km per jam terus. Jadi teman-teman mengalami namanya GLB, gerak lurus peraturan. Nah, ada juga yang namanya GLBB, yaitu jika suatu partikel bergerak dengan percepatan tetap, maka partikel tersebut dikatakan bergerak lurus berubah peraturan. Nah, misal tadi teman-teman bergerak dari kos ke kampus, awal 0 km per jam, kemudian dalam selang 1 detik teman-teman naik jadi 5 km per jam, dalam selang 1 detik lagi naik, ini kan berubahnya 5 ya, naik lagi menjadi 10, naik lagi menjadi 15 dalam 1 detik lagi. Seperti itu terus. Nah, konstan, kecepatannya adalah konstan dalam selang waktu tertentu, maka itu disebut dengan GLBB. Nah, misal ini ya, contoh GLB, sebuah mobil, posisinya sama dengan 0, kemudian berubah selama 1 detik dengan menempuh jarak 10 meter. Berubah lagi 1 detik, nambah lagi 10 meter. Bergerak 1 detik, nambah lagi 10 meter. Jadi nambahnya 10 meter saja. Jadi dia GLB. Beda sama contoh yang kedua. Nah, pada saat 0 ya 0 ya. Saat dia 1 detik berubah, dia menempuh jarak 2 meter. Oke. Kemudian ketika dia menjadi 2 sekon, dia naik menjadi 8 meter. Oke. Kemudian 3 detik menjadi 18 dan seterusnya. Nah, ini kecepatannya berubah-ubah ya, dari 2 menjadi 6,
menjadi 10, menjadi 14, menjadi 8. Kira-kira percepatannya berapa teman-teman kalau contoh ini? Percepatannya konstan terus berapa? 4 ya, jadi dia berubahnya menjadi 4, 4, 4. Nah, seperti itu. Dari waktu awal ke dari waktu 1 detik ya, dia berubahnya 4 terus, 4, 4, 4, 4. Nah ini, sebuah mobil balap bergerak dari keadaan diam dengan kecepatan konstan 5 meter per second. Berapa kelajuan? Nah. Oke. Kita bisa tentukan kecepatan awalnya tadi berapa? Dari keadaan diam ya, berarti V0 sama dengan 0 meter per second. Bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 5 meter per second kuadrat. Berapakah kelajuan mobil saat menempuh jarak 30 meter? Yaitu kita bisa gunakan dengan rumus kinematika tadi ya, yang nomor 3. V kuadrat sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2S. Maka untuk jari V diakarkan saja ya, V0 kuadrat ditambah 2S. V sama dengan sekian-sekian, nah didapatkan 17,46. Nah itu mungkin teman-teman untuk menyelesaikan soal kinematika. Nanti kita akan belajar lebih di pertemuan selanjutnya untuk contoh-contoh kinematika. Nah mungkin seperti itu dulu teman-teman pertemuan kita pada kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa bahas di grup. Dan saya mohon maaf sebelumnya karena memang ada kendala di penulisan tadi ya, jadi agak kurang jelas. Nah kemudian untuk absen, teman-teman bisa isi di kolom deskripsi di YouTube ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.